Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama podcast PCN Utuban. Kebetulan pada hari ini kita akan berbicara persoalan kurban karena berdasarkan pengumuman dari Kemenak kemarin tanggal 29 disepakati Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah atau 2023 Masehi. Nah, kebetulan dari beberapa rangkuman pertanyaan kemarin sudah ada beberapa pertanyaan terkait dengan problematika berkurban. Nah, hari ini kita bertemu dengan salah satu dari Khatib PCN Utuban atau Wakil Khatib Syuriah PCN Utuban yang hari ini adalah Kiai Ahmad Dawam Afandi. Kiai, pripun kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik-baik, Mas. Iya. Nah, ini Kiai, dari beberapa rangkuman kemarin itu kan ada beberapa persoalan terkait dengan atau problem yang dialami oleh para korban. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin akan kita diskusikan nantinya. Iya, baik-baik. Terima kasih. Nah, mungkin kita bisa langsung masuk pertanyaan ini. Monggo. Yang pertama itu terkait dengan hukum dan keutamaan berkorban. Ini pendapat. Terima kasih para pemirsa semuanya. Sebelum kita lebih lanjut membahas tentang problematika korban, perlu kami sampaikan lebih awal bahwa dalam madzhab arba'ah hukum korban itu bervariasi. Tapi menurut madzhab kita, madzhab Imam Syafi'i yang mayoritas dianut oleh warga NU Indonesia, itu hukum berkorban adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah artinya sunnah yang saking kuatnya sampai hampir wajib, Mendekati wajib. Sama dengan pendapatnya Imam Ahmad bin Hambal, itu juga beliau mengatakan sunnah muakkadah. Imam Malik juga sunnah muakkadah. Yang mengatakan wajib itu hanya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah mewajibkan bagi siapapun yang mampu membeli hewan kurban yang lebih dari kebutuhannya pada hari raya dan ayam tasyrik itu untuk berkorban. Jadi kalau tidak berkorban, menurut Imam Abu Hanifah hukumnya berdosa. Iya, itu bagi orang yang mukim, ya, bagi orang yang mukim. Kalau orang yang haji, Abu Hanifah tidak mewajibkan. Jadi meskipun menurut Imam Syafi'i, madzhab yang kita ikuti itu sunnah muakkadah, namun ini perlu diketahui bahwa Rasulullah sendiri pernah memberi peringatan keras bagi orang yang mampu membeli hewan kurban namun ia tidak mau berkorban. Memang kadang-kadang kan ironis. Ada orang kaya yang mampu membeli HP dengan harga jutaan, 5 juta, 10 juta, bahkan bisa membeli kendaraan dengan puluhan juta. Namun di saat Idul Adha dia eman, bakhil, tidak mau mengeluarkan korban. Ini makanya Rasulullah pernah memberi peringatan dalam hadisnya riwayat Ibnu Majah, man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqraban musolan. Barang siapa yang memiliki kelonggaran rezeki namun ia tidak mau berkorban, maka jangan sekali-kali mendekati tempat sholat Idul Adha kita. Wah, itu betul-betul ancaman yang menakutkan. Makanya Imam Syafi'i meskipun beliau mengatakan sunnah muakkadah, tapi dalam kitab Umnya beliau mengatakan la urokhisu, dalam kitab Umnya ya, la urokhisu fi tarkiha liman qadara alaiha. Saya tidak memberi kemurahan bagi orang yang mampu berkorban namun dia meninggalkan korban. Maka saya selaku pengurus dari PCNO mengimbau pada warga NU yang sudah punya kelebihan harta mampu untuk berkorban, ya, karena itu merupakan asuransi syariat yang sebetulnya itu ya berkorban.
Nggih. Karena dengan kita berkorban itu berarti meminta jaminan kepada Allah agar diri kita dan keluarga kita diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dalam hadis dikatakan bahwa besok kita akan mudah untuk naik di atas Shirathul Mustaqim, bisa nguat Shirathul Mustaqim itu bisa mudah gara-gara kita berkorban. Jadi dengan korban inilah justru sebetulnya merupakan asuransi syariat yang sebetulnya. Sehingga kalau kita lihat dalam sejarah itu kan Nabi Ibrahim yang dulu mau menyembelih putranya akhirnya diganti dengan kambing. Nah, maka dari sejarah itu bisa kita ambil kesimpulan memang betul-betul dengan kita berkorban menyelamatkan Nabi Ibrahim kehilangan putranya, menyelamatkan Nabi Ismail untuk disembelih. Sehingga dengan kita mentaati perintah korban ini, kita mengambil hikmah sejarah Nabi Ibrahim itu tadi, kita bisa dihindarkan Allah dari malapetaka, dari bahaya untuk kita dan keluarga kita. Jadi itu hukum daripada berkorban adalah sudah mendekati suatu kewajiban, meskipun pada dasarnya ya kalau mau berkorban silakan kalau memang mampu. Artinya kan adalah sunnah muakkadah kan gitu. Jadi hampir mendekati wajib seperti itu kira-kira. Kemudian yang kedua adalah waktu berkorban yang paling tepat itu apa ya? Waktu berkorban itu sebetulnya sudah ada ketentuan dari Rasulullah SAW, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah atau tepat pada hari raya Idul Adha. Ya, karena tadi Mas Darul sudah menyampaikan bahwa karena kita ikut pemerintah Indonesia, nggak ada pengaruh dengan ketentuan di Arab Saudi meskipun beda, tapi kita karena di Indonesia ya ikut di Indonesia, hukum di Indonesia. Jadi tanggal 10 Dzulhijjah atau besok tanggal 29 itu waktu mulai korban itu setelah terbitnya matahari berlangsung kadar bisa digunakan sholat 2 rakaat dan khutbah 2 kali. Maka setelah lewat waktu itu baru boleh berkorban. Kalau matahari terbit langsung berkorban tidak boleh. Ya, harus ada jeda waktu kira-kira muat digunakan untuk sholat 2 rakaat dan khutbah 2 rakaat. Itu baru mulai boleh melaksanakan penyembelihan kurban, berakhir sampai hari Tasyrik. Jadi tanggal 13 Dzulhijjah, berarti 3 hari setelah hari raya. Itu waktu yang diperbolehkan untuk berkorban. Artinya apa? Kalau ada orang berkorban pada tanggal 10 boleh, tanggal 11 juga boleh, nggak harus hari raya. Jadi misalkan pas hari raya itu yang menyembelih banyak sekali, khawatir kalau dagingnya nggak bisa dibagi, ya bisa disembelih tanggal 12 Dzulhijjah atau tanggal terakhir tanggal 13 Dzulhijjah. Oh, gitu. Okay. Kemudian hari ini kan ada beberapa kriteria terkait dengan hewan berkorban ini. Nah, hewan yang layak untuk dijadikan korban itu kira-kira seperti apa ya? Apakah mungkin ayam juga masuk dari bagian dari hewan yang boleh dikorbankan? Ya, terima kasih ya. Memang kalau menurut pendapat yang kuat, Madzhab Arba'ah itu menentukan bahwa yang bisa dibuat korban hanyalah al-an'am, binatang ternak yang dizakati, ya seperti unta, sapi, kerbau dan kambing. Kalau ayam madzhab yang kuat tidak bisa, kecuali madzhabnya Ibnu Abbas. Ada yang bilang dari ahli fikih itu kalau pas kebetulan nggak punya uang mau beli kambing nggak bisa, ya nggak apa-apa lah kurban pakai ayam. Niatnya kurban niat ikut madzhabnya Ibnu Abbas. Tapi bagi yang mampu ya mosok kok beli HP harga 5 juta saja mampu kok beli ayam, kan ironis sekali itu kan. Jadi ketentuannya hewan-hewan tersebut itu sudah dikhususkan. Jadi kalau unta itu sudah genap 5 tahun masuk ke umur ke-6.
Kalau sapi itu sudah genap umur 2 tahun masuk umur ketiga. Umur ketiga. Terus kambing kan ada 2 kambing itu. Ada kambing yang kambing Jawa istilahnya. Cara Jawa istilahnya wedhus Jawa itu. Wedhus Jawa itu umurnya sama dengan sapi. 2 tahun genap masuk umur ketiga. Kalau kambingnya kambing domba, nah, kambing domba, wedhus gibas nek cara Jawa itu bilang itu umur genap 1 tahun masuk ke umur kedua. Nah, ada ketentuan hukum lagi bahwa meskipun sudah dibatasi lewat umur, tapi khusus untuk kambing domba itu meskipun belum genap 1 tahun, kalau dia sudah lepas giginya, nek cara wong Jawa istilahnya sudah poel, meskipun belum ada setahun, khusus kambing domba itu boleh digunakan untuk kurban. Tapi kalau kambing Jawa harus genap 2 tahun. Berarti meskipun sebelumnya sudah poel giginya, menurut pendapat yang kuat tetap tidak boleh. Tidak boleh. Ya. Nah, sementara untuk urusan hewan-hewan tersebut ya harus itu selamat dari penyakit-penyakit. Makanya sekarang kan banyak di masyarakat itu pertanyaan hewan yang kena penyakit lato-lato. Penyakit lato-lato. Maka kemarin dari teman-teman LBM juga sudah membahas bahwa secara umum kriteria hewan sehat yang bisa digunakan berkorban itu intinya hewan tersebut tidak punya penyakit, yang penyakit itu kullu maradin yang yu'addi ila naqsil lahmi au fasadihi. Setiap penyakit yang menimbulkan dagingnya itu bisa menjadi tidak napa niku patut untuk dikonsumsi, nggih, atau menjadikan dagingnya itu berkurang timbangannya. Nah, maka penyakit-penyakit itu tidak menjadikan hewan tersebut sah untuk dibuat kurban. Makanya lato-lato itu ada beberapa kriteria. Kalau memang penyakit lato-latonya itu ringan, gejala klinisnya itu kategori ringan, menurut ahli kesehatan binatang maksudnya, ketika dikonsumsi tidak menjadikan bahaya dan dagingnya juga masih bagus, berarti kriteria ringan, maka tidak apa-apa. Tapi kalau sudah kriteria dalam napa niku gejala klinisnya sudah berat, dalam kesehatan itu diberi kriteria ada benjolan yang pecah. Nah, itu berarti sudah berat. Menjadi koreng. Nah, terus berpengaruh pada kerusakan kulit dan permukaan daging, maka itu berarti sudah masuk kategori klinis berat. Kalau sudah itu maka tidak boleh digunakan untuk berkorban. Maka harus, ya namanya kita berkorban, ya harus dipilihlah yang bagus, yang sehat. Jangan sampai punya penyakit-penyakit yang kiranya bisa menyebabkan daging binatang itu tidak bisa dikonsumsi. Kemudian nih hari ini kan juga familiar ya, maksudnya sudah menjadi kebiasaan masyarakat untuk ikut iuran. Jadi kan ada kurban secara iuran, mungkin berapa gitu. Oh iya. Kira-kira gimana ya? Memang dalam masalah kurban itu untuk satu orang itu satu kambing. Ini hukumnya sunnah kifayah. Artinya gimana? Dalam satu keluarga itu kalau ada yang mengeluarkan kurban satu kambing itu sudah mencukupi untuk satu keluarga. Andaikan kok semua keluarga mengeluarkan kurban ya malah bagus. Tapi satu saja sudah cukup.
untuk satu orang. Tapi kalau sapi terus onta itu satu ekor bisa untuk 7 orang. Nah, maka dari ketentuan hukum bahwa sapi dan onta ini bisa untuk 7 orang, akhirnya ada sebagian masyarakat itu yang urunan. Ya, sekarang kan banyak kan ya? Banyak ya, karena memang kita mau beli sapi ya harganya 20 juta, 21 kayak mahal, maka akhirnya ada yang beli sapi pakai urunan. Misalkan kalau harga sapi itu 21 juta, berarti kan setiap orang urunannya 3 juta. Itu bagaimana hukumnya? Hukumnya enggak apa-apa. Jadi dalam beberapa literatur fikih termasuk yang saya ambil itu di kitab Majmu' ya. Di kitab Majmu' itu Imam Nawawi mengatakan ya juzu ayashtarika sab'atun fi badanatin au baqaratin. Jadi boleh 7 orang ya, joinan untuk membeli 1 ekor kambing, 1 ekor sapi maksud saya, untuk digunakan untuk korban. Bahkan nek cara mazhab Syafi'i itu meskipun 7 orang itu niatnya beda enggak apa-apa. Contoh misalkan yang satu niat korban, yang satu urun niatnya untuk akikah, yang satu urunan niatnya untuk nadar misalkan, enggak apa-apa itu. Oh, enggak apa-apa. Nanti dagingnya dibagi 7 berarti. Jadi enggak gitu. masalah. Apalagi kalau ini sekarang yang 7 orang ini joinan untuk korban semua, ya malah tambah enggak apa-apa. Makanya diteruskan oleh Imam Nawawi, sawa'un kanu kulluhum ahla baitin wahidin au mutafariqin. Baik 7 orang yang urunan tadi itu satu keluarga atau keluarga yang beda-beda, itu tidak masalah, Wa sawa'un kana udhiyatan mangduratan au tatawuan. Malah ditekankan demikian. Baik 7 orang tadi semuanya nadar atau semuanya sunnah, ya ibadah korban sunnah, atau yang sebagian ada yang nadar, sebagian ada yang sunnah, enggak apa-apa. Jadi maka ketentuan dari mazhab Syafi'i ini, karena memang Imam Syafi'i mengkiaskan kasus ini dengan kasus yang terjadi zaman Kanjeng Nabi. Waktu Kanjeng Nabi itu mau umroh, itu saat beliau di Hudaybiyah kan dihalang-halangi. Padahal dalam hukum fikih itu kalau ada orang mau sudah pakai pakaian ihram umroh kok dihalang-halangi, namanya ihsar, maka dia wajib membayar dam. Nah, waktu itu Kanjeng Nabi menyuruh bagi orang 7 untuk urunan, beli sapi 1 atau beli unta 1. Ada lagi kasus waktu Kanjeng Nabi haji wada. Itu Kanjeng Nabi juga memerintahkan kepada sahabat-sahabat yang mestinya 1 orang 1 kambing sama dengan korban. Maka orang 7 diperbolehkan Kanjeng Nabi untuk urunan beli 1 ekor sapi digunakan untuk 7 orang. Dari kasus inilah maka Imam Syafi'i mengkiaskan dalam hal korban juga diperbolehkan 7 orang itu urunan untuk beli 1 ekor sapi untuk digunakan berkorban. Jadi dengan ketentuan ini Imam Syafi'i yang sudah jelas mengkiaskan kasus Kanjeng Nabi yang terjadi dalam hal hadyu dan dalam hal dam ihsar, maka janganlah kita main logika yang konyol. Kadang-kadang ada sebagian orang itu kan punya logika seperti ini. Kalau ada sapi 1 dibuat urunan orang 7, padahal katanya ada hadis yang mengatakan bahwa hewan kurban ini besok di hari kiamat adalah merupakan tunggangan kita saat kita nguat Shiratal Mustaqim. Bisa dibayangkan 1 ekor sapi dinaiki orang 7, kuat apa tidak? Apalagi kalau orangnya beda-beda, yang 1 laki-laki 1 perempuan, bukan istrinya sendiri, itu masa bisa naik bersama-sama? Bisa kuat apa tidak? Itu logika konyol menurut saya. Saya sering menyebutnya itu logika konyol. Logika konyol ini jangan dibuat membantah kiasnya Imam Syafi'i. Jadi apalagi ada statement ulama mengatakan umurul akhirah la yuqasu alaiha. Hal-hal
yang berkaitan dengan akhirat itu tidak bisa dilogika. Jadi andekan ya, kan ini ada hadis memang menyebutkan bahwa adimu dohayakum fa innaha ala sirati matoyakum. Kalau kamu korban itu pakailah binatang yang gemuk yang besar, karena ia nanti akan menjadi tungganganmu di saat nguwat siratal mustaqim. Ini memang hadis ini disebut di kitab I'anatul Talibin juga. Tapi menurut Ibnu Shalah, ini hadis ini kurang valid. Kurang valid. Bahkan ada yang mengatakan bahwa ini hadis yang nggak bisa digunakan hujah. Andaikan hadis ini pun bisa digunakan argumen, digunakan dalil, maksud daripada hadis itu hanyalah ingin memberi kinayah, isyarah bahwa orang yang berkorban itu besok akan dipercepat jalannya di atas siratal mustaqim. Jadi jangan diambil kesimpulan, lah kalau sapinya satu dibuat tunggangan orang 7 masa bisa kuat. Itu enggak usah dilogika seperti itu, okay? Itu saya sebut logika konyol. Ini logika konyol seperti itu jangan dibuat bantah ketentuan dari Imam Syafi'i yang membolehkan bahwa satu ekor sapi bisa dibuat urunan 7 orang. Tapi Gitu, kira-kira Mas. ini ada nggak konsekuensi ketika memang mereka berkorban tapi beda pendapat? Mungkin yang satunya ada korban sunnah, kemudian korban wajib atau nadar tadi. Iya, boleh. Imam Nawawi dalam Majmu' Shorih mengatakan wasawa ongkana udhiyatan mangdurotan au tatawuan. Baik 7 orang tadi itu seragam, kompak, memang nadar semua, nadar semua, atau ke-7 orang ini dia melakukan korban sunnah. Nah, korban sunnah itu makanya ini perlu diperhatikan. Korban bisa menjadi wajib itu kadang-kadang gara-gara kita ngomongnya keliru. Contoh misalkan gitu, contoh. Saat kita bawa kambing atau bawa sapi, ditanya oleh orang, "Mas, kamu kok bawa kambing?" "Oh iya, mau saya jadikan korban." Nah, ini kalau menurut pendapat yang kuat dalam beberapa literatur fikih termasuk I'anatul Talibin, ini bisa jadi nadar. Maka hati-hati. Jadi kalau mau ditanya sama orang itu biar lebih aman, lebih selamat, nggak jadi nadar, itu bilang, "Oh iya, ini mau saya jadikan korban sunnah." Nah, jadi ada embel-embelnya sunnah. Ya. Kalau hanya bilang ini mau saya jadikan korban, ini menurut pendapat yang kuat jadi nadar. Lah, repotnya, mohon maaf, kalau jadi nadar dia nggak bisa makan. Soalnya itu kan konsekuensi hukum nadar sama sunnah itu kan gitu. Kalau korban sunnah itu nanti dalam pembagiannya itu sing penting ada daging meskipun hanya sedikit, sing penting mencukupi lah, diberikan kepada fakir miskin. Yang selebihnya dimakan sendiri kan nggak apa-apa. Jadi misalkan dia hanya ngambil 1 kilo, 1 kilo dikasihkan sama yang fakir miskin, yang selebihnya dimakan sama sekeluarga sama teman-teman, nggak masalah. Yang penting ada sebagian daging yang diberikan kepada fakir miskin dalam kondisi masih mentah, jadi makanya ini sekalian saya sampaikan bahwa untuk membagi daging kurban itu harus dagingnya masih mentah, nggak boleh dimasak. Jadi kalau kita kurban kok dimasak sendiri terus dikasihkan ke orang-orang, atau bahkan mohon maaf kadang-kadang digunakan untuk nyelameti orang mati, orang meninggal itu, ini ngiras-ngirus kebetulan khol ayah saya, kebetulan ini 1000 hari ayah saya, nggak masalah, tapi syaratnya harus ada sebagian daging yang masih mentah diberikan kepada fakir miskin. Kalau dimasak semua diniati kurban nggak bisa itu. Itu makanya perlu diperhatikan. Jadi ini bedanya nadar sama yang sunnah. Makanya kalau ditanya sama orang harus diembel-embeli, ini kurban mau saya jadikan kurban yang sunnah. Misalkan gini, ada orang yang mau berkorban ya misalnya, ada si A ini mau berkorban, kemudian kan nggak boleh karena dia kan nazarnya seperti itu. Kemudian ada si B juga berkorban. Kemudian apakah si A tadi yang sudah berkorban tadi nazar tadi, apakah boleh makan atau menikmati yang dari
B tadi. Yang dari temannya. Iya. Ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Yang nggak boleh itu kalau dia nazar kurban, makan kurbannya sendiri. Kalau disilang nggak masalah. Misalkan makanya saya katakan ya, kalau ada orang sudah kadung ceplos bilang kalau ini mau saya buat kurban kan jadi wajib kan. Nah sehingga dia nggak bisa untuk nopo makan dagingnya. Kepingin makan daging ya dia bilang sama temannya, dagingnya temannya, kurban temannya itu dia yang makan. Terus temannya tadi yang sama-sama nadar makan dagingnya dia, daging kurbannya dia maksudnya. Akhirnya silang itu. Iya silang nggak apa-apa. Yang penting yang nggak boleh itu makan daging kurbannya sendiri. Tapi kadang-kadang gini ya, misalkan daging kan semua dikelompokkan jadi satu kan. Iya. Dikumpulkan jadi satu kan nggak tahu. Mungkin dagingnya si A atau si B. Nah makanya biasanya yang saya lakukan saat saya jadi panitia kurban itu harus hati-hati memang. Jadi harus memilah-milah siapa orang yang nadar sama tidak. Bagi orang yang nadar, ya bagi orang yang nadar, ini kurbannya, dagingnya harus disendirikan. Disendirikan. Jangan sampai orang yang kurban ini memakan daging kurbannya sendiri, karena ini hukumnya haram. Ya. Sementara bagi yang kurban sunnah itu kan bebas. Nah, makanya bagi panitia kurban yang menyembelih kurban ini harus hati-hati. Jadi harus ditanya orang yang menyerahkan kurban di masjid atau di musola atau di Pak Ustadz, Pak Kiai itu harus ditanya. Ini kurban kamu kurban sunnah apa kurban wajib, kurban nadar. Soalnya kalau nanti campur dengan yang lain kurbannya kurban wajib itu harus disendirikan. Jangan sampai ini nanti dibagi lagi ke orang yang berkorban nadar tadi. Iya, bahaya. Kasihan sama yang kurban nanti makan haram kan. Makanya yang tanggung jawab ya harus yang wakilnya ini. Panitia itu kan wakil. Ya, harus tanggung jawab dia. Ada lagi ya ini semacam pertanyaan. Jadi apakah bagaimana kira-kira hukumnya orang yang berkorban tapi dia dulu belum akikoh gitu? Oh ya, memang kadang saya itu menangkap dari masyarakat itu kadang-kadang sekarang baru sadar ya. Jadi karena seringnya masyarakat itu diundang akikohan, makanya dia terus kemudian bertanya, saya dulu sudah diakikah apa belum ya? Jadi sebelum saya menjawab, ini perlu saya sampaikan pendahuluannya dulu, mukadimahnya dulu, bahwa akikoh itu sebetulnya kesunahannya hanya di saat kita masih belum balik. Jadi kalau ada anak lahir selama masih belum balik, bagi orang tuanya disunahkan untuk menyembelih hewan sebagai akikoh, mengakikoi anaknya itu selama belum balik. Tapi kalau sudah balik, tanggungan orang tua, gara-gara mungkin orang tua saat itu belum mampu untuk membeli misalkan, tanggungan orang tua sudah gugur. Yang dituntut untuk mengakikoi adalah dirinya sendiri. Nah ini masalahnya. Kadang-kadang ada sebagian masyarakat itu yang memang dulu orang tuanya kan nggak mampu, sehingga belum diakikoi oleh orang tua, sehingga sekarang dia sudah mampu, kepengen mengakikoi dirinya sendiri. Itu tidak masalah, meskipun telah balik, karena sekarang dia membeli hewan untuk mengakikoi dirinya sendiri, tidak masalah. Nah cuma problemnya pas kebetulan dia mau niat akikoh bersamaan dengan waktu mau berkorban. Ini bagaimana? Kalau dia akikoh harus beli 1 kambing, apalagi kalau laki kan 2 kambing. Ya. Meskipun sebetulnya 1 kambing sudah cukup, tapi lebih afdolnya memang 2. Terus kalau mau korban berarti kan beli kambing lagi. Nah, makanya kalau ada orang yang belum akikoh terus dia mau berkorban, ini sebetulnya didahulukan yang mana? Ya, kalau kita ngikuti pendapat yang ketat ya. Dalam hal ini ada 2 versi pendapat. Dari mazhab Syafi'i itu ada Ibnu Hajar, ada Imam Romli. Kalau Imam Ibnu Hajar itu ketat. Akikoh ya sendiri, korban ya sendiri. Kalau ada orang mau akikoh harus juga mau korban juga harus beli kambing 2 untuk korban sendiri, untuk akikoh sendiri. Kalau laki-laki malah akikohnya kan
dua, berarti tiga. Nah, ini kan berat. Makanya ada yang ringan. Nah, kalau menurut saya ikut yang ringan saja. Apalagi kalau uangnya pas-pasan ya. Nah, jadi kita beli kambing satu, ini diniati untuk akikoh, juga diniati sekalian untuk kurban. Ini menurut Imam Romli dalam beberapa literatur fikih seperti dalam kitab Khasyatan ya. Khasyatan itu juga dalam kitab Tuhfah, dalam kitab Mughni, itu banyak keterangan itu bahwa menurut Imam Romli itu hukumnya boleh menggabungkan satu hewan ternak, misalkan kambing, diniati untuk kurban juga untuk akikoh. Nah, tapi ini yang perlu kita bahas. Perlu kita bahas. Ini kebanyakan teman-teman kita itu hanya bahasnya sampai di situ saja, padahal ada konsekuensi berbeda. Akikoh itu kan konsekuensi hukumnya harus dikasihkan pada fakir miskin dalam keadaan mateng. Nah, kalau akikoh harus mateng. Kalau kurban itu harus mentah. Nah, makanya harus disiasati. Jadi ada sebagian yang sudah matang dimasak dengan manis atas nama akikoh. Ada sebagian daging yang masih mentah ya untuk diberikan kepada fakir miskin atas nama kurban. Harus bisa siasat seperti itu. Kalau dimasak semua nanti kurbannya nggak jadi. Ya kan? Kalau berupa daging semua nanti akikahnya nggak jadi. Nah, makanya harus punya siasat seperti itu. Ini yang kadang-kadang kita nggak teliti sampai ke situ. Makanya perlu kami sampaikan seperti itu. Berarti nanti dagingnya memang dibagi dua gitu waktu kurbannya. Ya, sing penting pokoknya ada sebagian daging mentah itu yang diberikan kepada fakir miskin, itu sudah cukup. Nggak harus dibagi dua, itu artinya kalau kambingnya itu punya daging 100 kilo terus 50-50 nggak harus. Sing penting ada sebagian, misalkan 1 kilo lah, 1 kilo itu dikasihkan ke fakir miskin atas nama kurban. Itu sudah cukup. Yang lainnya mau dimasak itu sudah aman. Sudah aman. Sudah bisa melakukan akikoh, juga sudah bisa melakukan kurban. Nah, berarti tahun depan nanti sudah nggak usah akikoh lagi, cukup kurban saja. Nah, ini yang perlu dipahami oleh teman-teman itu. Kadang-kadang kurban itu katanya seumur sekali. Salah itu. Namanya kurban ya setahun sekali. Kalau tiap tahunnya kok dia punya rezeki ya tetap harus kurban. Bukan kok seumur sekali, itu salah. Kadang-kadang ada yang bilang, kamu kok nggak kurban tahun ini? Tahun kemarin sudah kurban. Nah, ini salah jawaban itu. Tahun kemarin sudah kurban, itu salah. Yang penting buatan kurban perasaannya. Iya, itu makanya. Jadi teman-teman sekalian, bagi yang memang belum akikoh, mungkin nanti ketika ada kesempatan dan punya rezeki bisa digabungkan dengan kurban itu kira-kira. Dengan ikut pendapatnya Imam Romli. Nah, dengan ikut pendapatnya Imam Romli. Nah, sebagai penutup ya. Biasanya ini kan yang bagian bersih-bersih jeruan katakanlah seperti itu. Itu kan ada juga kemarin mungkin beberapa kali itu ada yang istilahnya menjual kulit. Kulit. Memang. Nah, apakah itu diperbolehkan apa enggak? Memang kalau menurut mazhab Syafi'i yang kuat loh ya ini, yang ketat itu memang la yajuzu bai'u syai'in minal udhiyah. Jadi termasuk kulit pun juga nggak boleh dijual. Nggak boleh dijual. Jadi kalau menurut kita ngikuti pendapat yang paling kuat, ya mestinya panitia jangan sampai menjual kulitnya. Terus bagaimana Pak kulitnya diapakan? Sementara kadang-kadang kita belum menyembelih saja sudah didatangi oleh orang-orang yang penadah kulit itu kan. Kan iman-iman juga. Nah, makanya kalau kita ingin aman, sekali lagi saya itu tidak kok ingin memberatkan, bukan loh Mas ya. Saya itu hanya kepingin memberi seperti tadi masalah kita membawa kambing terus ditanya orang ini kurban mau jadikan kurban terus menjadi nadar. Itu bukan berarti saya ingin memberatkan, bukan. Nek kepingin aman, ingin aman itu diberi embel-embel kurban sunnah. Seperti ini juga saya tidak ingin memberatkan, bukan. Maka kalau kepingin aman karena pendapat yang kuat itu nggak boleh. Kalau ngangkat panitia kurban di masjid atau di musola
itu ada salah satu dari panitia itu yang diangkat itu dari orang fakir. Jadi kan banyak kan orang fakir kan? Banyak orang fakir. Makanya ada salah satu atau dua diangkat jadi panitia, ya kan? Nah, nanti setelah kita bagi kulitnya ini, kita berikan ke panitia yang fakir ini. Berarti kan dia sudah berhak menerima kulitnya tadi kan? Karena dia fakir. Nah, kalau orang fakir menerima bagian dari korban seperti kulit ini, dia boleh menjual. Nah, maka setelah diterima oleh panitia yang fakir ini dijual kepada penadah sehingga uangnya ini miliknya panitia. Nah, biasanya kan mosok panitia dia salah satu panitia mau dimakan sendiri kan, mosok kok medit temen kan, mesti dibagi sama teman-teman yang lain kan. Nah, itu kan sudah tidak masalah. Yang penting dia sudah diberikan kepada orang fakir dan orang fakir itu sudah dijual, uangnya sudah miliknya orang fakir. Nah, orang fakir itu kan saya kira kan dia juga maklumi lah ya, ada teman banyak nih masa nggak dibagikan gitu. Tapi apakah ini juga berlaku di yang tadi mungkin ada berabas dan lain-lain jeruannya itu ketika dijual apakah juga sama hukumnya dengan kulit tadi? Nah makanya gini, perlu diketahui ya, jadi dalam pembagian hewan kurban itu mestinya paling afdol itu gini mas, yang kurban selama ini tidak kurban wajib loh ya. Kalau ini kurban sunnah itu paling afdol itu dikasihkan semua. Sodakoh semua. Artinya kalau sodakoh harus yang menerima fakir miskin semua. Itu paling afdol. Kecuali ada sebagian daging khususnya yang bagian jeruan, kalau memang dia tidak tidak punya larangan misalkan bagian jeruan untuk dimakan ngalap barokah. Jadi kalau ada orang korban sunnah ini seluruhnya diberikan ke fakir miskin atas nama sedekah, dia ngambil sebagian daging, kalau bisa yang bagian jeruan hati tadi untuk ngalap berkah. Ngalap berkah. Boleh juga, ini yang perlu saya sampaikan, boleh juga dia membagi 3. Jadi dagingnya dibagi 3, yang sepertiga buat makan dirinya dan keluarganya, yang sepertiga yang lain ini diberikan kepada fakir miskin, sepertiga yang lain diberikan kepada orang kaya. Ini seperti dalam kitab Fathul Qarib seperti itu. Menurut saya ini yang paling ideal mas. Soalnya sekarang itu kadang orang kaya pun juga kepingin dapat daging kok ya. Kalau sekarang diberikan fakir miskin itu kadang orang kaya wis gak gelem korban, arep-arep korban, nek gak diwai korban ngamuk-ngamuk, ya kan? Nah, makanya yang paling ideal itu cara pembagian di Fathul Qarib ini, ya. Jadi yang sepertiga untuk dimakan, ngalap barokah, yang sepertiga untuk fakir miskin sebagai syarat tadi ya, yang sepertiga dihadiahkan untuk orang kaya. Nah, dari ketiga pembagian ini konsekuensi hukumnya beda. Yang sepertiga untuk fakir miskin ini atas nama tamlik. Tamlik itu artinya apa? Fakir miskin ini yang menerima hewan kurban berhak mengolah, mentasarufkan dengan apapun. Dimakan boleh, dijual juga boleh. Tapi kalau untuk sepertiga yang dihadiahkan kepada orang kaya, ini hanya boleh atas nama hadiah, dia tidak boleh menjualnya. Jadi kalau orang kaya menerima daging kurban, ini hanya boleh atas nama hadiah, dia menerima tapi tidak boleh dijual. Nah sekarang kan yang problem kan seperti itu, dia kaya menerima daging dijual. Nggak boleh kalau dia kaya. Ya kalau dia kaya harus dimakan. Lah kalau kebanyakan daging ya diberikan kepada orang lain, jangan dijual. Masa kok mentolo? Wes sugih, ya kan? Sudah kaya nggak mau korban, arep-arep daging, dapat daging dijual. Waduh, ini sudah paling repot orang kaya yang bakhilnya pitung bakhil setengah itu namanya. Naudzubillahi min dzalik. Niki sebelum kita penutupan mungkin ada closing statement dari jenengan terkait dengan
hari kurban nanti tanggal 29 deh. Ya. Kira-kira. Terakhir yang ingin kami sampaikan, ya karena memang sesuai isbat ketetapan dari pemerintah warga Indonesia bahwa hari ini adalah hari terakhir bulan Dzulqa'dah dan besok itu sudah masuk bulan Dzulhijjah. Rasulullah berpesan bagi yang mau niat untuk berkorban, maka hari ini adalah hari terakhir untuk motong-motong kuku, motong-motong rambut. Karena apa? Bagi orang yang mau niat kurban, mulai besok sudah tidak diperbolehkan. Artinya makruh, makruh. Kalau menurut mazhab Syafi'i dikatakan makruh. Kalau mazhab Ahmad bin Hambal itu hukumnya haram malah. Artinya mazhab Syafi'i makruh bagi orang yang mau niat kurban tanggal 1 Dzulhijjah memotong kuku, memotong rambut apapun ya, baik brengos atau jenggot, dimakruhkan memotong mulai tanggal 1 sampai hewan kurbannya disembelih. Kalau sudah disembelih baru dia boleh untuk memotong kuku atau memotong rambut. Kenapa kok demikian? Karena agar supaya seluruh anggota tubuh orang yang berkorban ini tidak terpotong, sehingga bisa menjadi saksi besok di akhirat, bisa mendapatkan keberkahan untuk diampuni dosanya seluruh bagian dari tubuhnya. Nah makanya iman-iman kan, rambut kita kalau kita potong nanti nggak melok diampuni oleh Allah, sehingga nanti nggak bisa menjadi saksi besok di akhirat. Nah makanya di samping itu saya juga berpesan, karena 10 hari pertama Dzulhijjah adalah merupakan hari yang paling istimewa. Bahkan Rasulullah mengatakan tidak ada amal kebaikan di 10 hari Dzulhijjah pertama ini mengalahkan kebaikan apapun. Nggak ada yang ngimbangi. Kecuali yang bisa ngimbangi itu hanyalah orang yang berperang jihad fi sabilillah, kemudian ia pulang tinggal namanya saja. Hanya itu saja yang mengimbangi. Buat bayangkan Mas, betapa besarnya keutamaan orang beramal ibadah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka kita manfaatkan yang sebaik-baiknya. Nggih, terima kasih Mas. Saya kira cukup untuk kali ini nggih. Kapan-kapan kita ketemu lagi. Siap ya. Jangan bosan dengan saya ya. Jadi terima kasih saya sampaikan kepada Yai Ahmad Hamafandi atas pemaparan terkait dengan menjawab problematika kurban. Nah, mungkin nanti kita akan bertemu di lain waktu dengan tema yang berbeda. Jadi jangan lupa teman-teman yang di kalangan hadirin untuk menonton podcastnya PCNU Tuban hanya di YouTube-nya PCNU Tuban. Mungkin itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.